Alhamdulillah tahapan demi tahapan mulai saya masuk ditimbali Simbah Maimun dipun aketne ponakannya itu 2006. Iya. 2006 dikarenakan mereka yang minta maka harus los. Iya. Los untuk matun bisa nyuci-nyuci Saya apa itu pernah sapi oh ya. dan tentu ini saya sebut inspirasi bagi seluruh pesantren di Indonesia. Terus, kamu berapa tahun di Al Muhammad? Alhamdulillah ini 7 tahun berjalan 8 tahun nih. 7 tahun. Mau 8. Mau 8. Kuliah juga? Nggih, ini Kuliah. Ini tanggal tahun 19 Desember. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Kalimat ini selalu saya hubungkan dengan bangunan NU yang merajut ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Walau beda faham dalam lingkup wilayah satu diniyah, jangan bentrok. Walau beda agama, suku, bahasa, kita wadai dalam lingkup bangsa, jangan tukaran. Dan sejauh walau beda bangsa dan negara, kita bingkai dalam lingkup kemanusiaan atau basyariah ini, jangan bentrok, yang damai. Kali ini teman-teman, kita sebenarnya sudah sering ketemu Gus Halim ini yang sekarang meneruskan perjuangan dari Simbah Kiai Haji Rifai di Cepu ini, salah satu kecamatan yang ternyata punya mutiara di wilayah Cepu ini, yakni Yayasan Al Muhammad yang memiliki banyak wadah ya, lembaga, dan Cepu saya lihat memiliki akar yang kokoh sejak Mbah Kiai Haji Usman yang dikisahkan juga berperan dalam pendirian NU, punya anak Mbah Yai Haji Maghfur yang alim alamah dan mengarang banyak kitab yang saya lihat di karya ulama Nusantara. Dan Mbah Usman ini menantu dari Mbah Yai Hashim Padangan yang dikenal orang Indonesia mengarang kitab Sorof itu. Dan tentu Cepu dari kehadiran Al Muhammad menjadikan pohon sejarah itu tumbuh subur karena akarnya yang begitu besar. Dan kali ini saya bertemu dengan Gus Halim ini, dan tentu Gus Halim sudah sewadah dengan Ishari. Ishari itu Ikatan Hadroh Seni Hadroh Republik Indonesia yang begitu indah dan itu asli dari peradaban Nusantara. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Niki jagong Gus. Untuk berkisah, saya itu kalau ke tempatnya Pak Yai Haji Ngraho itu Mbak Jalal yang bercerita tentang Simbah Kiai Haji Muhammad Rifai, dan jika dia ikut bertirakat bersama beliau, dan bagaimana Gus perkembangan sejak seperti itu sampai ya kekinian Al Muhammad. Dan teman-teman, anak saya ini dua ini juga kuliah di Al Muhammad ya, di Cepu juga. Moga Gus. Terima kasih. Dari tahapan tahun yang mulai dirintis oleh seorang Taufikul Kiai Pak Idris, juga yang punya dedikasi tinggi, yang religi yang luar biasa, pantang menyerah. Beliau juga alumni dari Termas berapa tahun, akhirnya formalitasnya teruskan di Tebu Ireng, kaitan dengan sanad tidak asing lagi, apalagi beliaunya termasuk punya sederek, beliau ipar Mbak Yu, punya Mas Tiah, juga alumni hafidhah pertama kali dari Termas, digarwa Mbah Maimun, yang memunculkan beberapa tokoh-tokoh yang alim, mulai Gus Kamil, Gus Gofur, sampai Gus Yasin, sampai yang lain-lainnya, termasuk juga punya Mas Tiah itu asli dari Cepu. Dari Cepu. Bin Idris, Mbah Maimun pernah bercerita itu sama saya, asli. Jadi Mas Tiah itu luar biasa. Termasuk tokoh alumni dari Termas Hafidhah yang pertama pengakuannya dari
Iya, dari Gus-Gusnya Gus Lukman dan Iya, sebagainya. Gus. Selamat. Alhamdulillah tahapan demi tahapan mulai saya masuk ditimbali Simbah Maimun dipun aketne ponakannya itu 2006. Iya. 2006 itu mahasiswa baru berkisar antara 60-70. Apa masih sugeng itu? Udah 40 harinya tuh. 40 harinya. Iya. Allah ya. Alhamdulillah dengan doa beliau yang mengagetkan sekaligus mengarahkan, dan saya sempat diberikan bekal Al-Muhammad itu Cung, mulai bangunan satu bata itu saya yang tahu. Jadi kalau ada apa-apa masalah Al-Muhammad gak usah takok wong akeh-akeh, takok kula mawon, dawuh Simbah Maimun Zubair seperti itu. Makanya saya konsekuensi, saya tidak pernah nambahi wiritan apapun kecuali restu beliau dikarenakan secara struktural beliau juga termasuk pembina yayasan, pondok pesantren dan madrasah Al-Muhammad. Dan alhamdulillah mulai beliaunya kita juga memberikan konsepsi yang luar biasa. Dia berjalan mulai 2006 Januari itu kami berjalan menitih dan memberikan motivasi kepada personel yayasan sekaligus beberapa tokoh-tokoh yang ada di top leader yayasan pondok pesantren. Alhamdulillah mulai berkembang, beberapa prodi kita tambah sampai sekarang proses pengalian status dari SETAI jadi EAI. Insya Allah awal Desember ini insya Allah sudah EAI, dikarenakan kemarin ada kabar sudah proses SK dari Kapsudit dari Jakarta untuk perubahan yang berkaitan dengan SETAI dari status SETAI dari SETAI jadi EAI. Dan alhamdulillah untuk perkembangan mahasiswa dulu sekarang sudah mencapai sekitar 1250 ya. Iya. Alhamdulillah sekarang proses dan targetnya kita hanya memberikan dukungan penuh apa yang sudah diazamkan dicatakan beliau muassis Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Muhammad Sepuh. Ini diusahakan dari EAI nanti proses untuk jadi Universitas Al-Muhammad Sepuh. Wow. Amin. Dan lancar selalu. Dan mudah-mudahan tidak Allah selalu. Dan alhamdulillah sekarang masing-masing sudah sekitar 1220-an. Iya, yang mukim ada sekitar 400 sampai 500. Mahasiswanya berapa tadi, Gus? 1250. Wow. Teman-teman sekalian, saya dulu sering sowan sama Umi Gus Kalim ini. Tentu pada posisi Gus ya, pakai tongkat, dan sudah ditinggal oleh abahnya. Tetapi begitu gigih Umi ini. Dan tolong Gus diceritakan. Nah, ini semuanya juga atas kekokohan Umimu itu. Saya saksikan sendiri. Bagaimana memimpin besar saat jenengan masih di pondok ya. Gimana Gus? Umi ini termasuk saya bilang kalau sama istri saya, Umimu itu pendekar. Beliaunya termasuk diberikan oleh Allah kekuatan itu sampai dia pendidikan Al-Quran dari Mbah Dilan. Dan Mbah Dilan Jombang, terus ke IIKI sampai S2 itu sampai belum nikah ya, sampai umur berapa. Nah, ibu dulu itu Bu Haja Izah itu kan mukholidnya dulu di Selasa itu pergantian terus ibu. Dan luar biasanya ibu itu tidak pernah tidak pernah capek, terutama yang terkenal itu silaturahimnya. Alumni di saat itu tidak pandang hari malam itu, wah luar biasa itu. Saya terkenal Mbah Zah. Kayak Mbah Zah. Mbah Zah Lasem ya. Persis. Silaturahmi, gerapiak, pol, ngemong, sentuhannya juga luar biasa. Dan itulah kekuatanmu di situ, Gus. Berkembang luar besar. Jadi jiwanya luar biasa. Kemudian Gus, saya lihat di pesantren penjenengan ini kan ada kios juga. Sejauh mana di antara apa yang ada di pesantren, kampus, usaha, terus jenengan sendiri juga masih saja menyempatkan membuka link-link pelosok-pelosok di pelosok menyangkut rutinan ya. Itu dulu tinggalannya Abah ya ini. Abah itu punya konsepsi pokoknya siapapun orangnya yang penting mondok. Kalau punya uang silahkan bayar infak. Kalau tidak punya kita kurangi 50. Kalau tidak punya gratis, yang penting tangannya obah makan. Jadi semuanya toko-toko itu bukan untuk anak cucu, tapi untuk membantu mereka-mereka
yang kuliah, tukang-tukang yang bangunan itu diambilkan dari toko-toko itu sampai sekarang. Iya. Jadi bukan untuk pengembangan ekonomi keluarga sama sekali enggak. Dan semoga Gus, tindakan ini menjadi inspirasi bagi pondok seluruh Indonesia ya. Iya. Ya di tengah 30.000 pesantren, 18 juta santri, tentu Al Muhammad menjadi inspirasi. Iya. Dan alhamdulillah ini kita berikan konsepsi sekitar 9 tahun 10 tahun ini alumni dari Al Muhammad itu mulai alumni sanawiyah, SMP, SMA, aliyah, SMK itu kalau menjelang ujian nasional selesai ujian nasional langsung kita berikan konsepsi untuk arba'in. Iya. Pengabdian di masyarakat selama 40 hari. 40 hari. Iya. Semacam KKN gitu Ya, ya. semacam KKN, tapi 40 hari. Kalau KKN hanya 1 bulan ya. Malah saya tapi kalau arba'in itu luar biasa. Dia tanpa bekal apapun dikarenakan mereka yang minta, maka harus los. Iya. Los untuk matun bisa nyuci Saya apa itu pernah- sapi menggoya. Pernah diminta mengisi KKN dan jenengan di daerah mana gitu Ya, dari Al pelosok. Muhammad. Ya. Rata-rata seperti itu. Alhamdulillah itu tanggapannya masyarakat luar biasa. Tegarjo sama Gus punya tindakan seperti ini ya. Dulu saya sama inspirasi itu dari Sidogiri ya. Ini ternyata sebelum kemerdekaan itu ternyata 1800 berapa saya membawa buku sejarahnya Sidogiri itu kiai-kiai yang di pelosok termasuk itu kiriman dari Sidogiri semuanya. Iya. Di samping untuk perjuangan untuk ngisi-ngisi kehidupan Islam di mana luar biasa itu Sidogiri, saya buka sejarahnya itu masih 1800 berapa itu sudah ada yang namanya arba'in. Saya inspirasi dari itu, akhirnya saya tunjukkan mulai 2018 selesai kasih itu kita laksanakan arba'in tiap 1 tahun sekali. Alhamdulillah tanggapan masyarakat luar biasa. Nah ini Gus, di tengah penjenengan punya satu wilayah di Al Muhammad seperti ini, masih saja penjenengan bisa ke luar Jawa, bisa mengisi ke pelosok. Ini Ya. rumusnya ya. Dikarenakan misi kita, contoh ya, kalau di Kalbar ya, Kalbar itu mulai kepala desa sampai gubernur kan Kristen semuanya. Kita ditangisi teman-teman sejawat alumni di sana, ada pengembangan pendidikan, begini-begini dan sebagainya. Bahkan banyak yang sekolah SMA itu kepalanya SMA, kan jeruk makan jeruk namanya. Iya. Dalam segi keilmuan ya. Iya. Alhamdulillah dengan kerjasama yang bagus, kita jalinan terbagus. Alhamdulillah kita sering ke sana memberikan motivasi, ngaji, ada lapangan, ada triwulan dan sebagainya, ada di Samarinda, ada Kalbar, ada Sangatta, ada semua. Alhamdulillah semuanya masih berjalan sesuai dengan jadwalnya. Yang penting pokoknya kami tidak meninggalkan wadhifah yaumiyah, ngaji pagi itu tiap hari jangan sampai meninggalkan. Kita programkan maksimal 1 minggu 1 minggu. Kehadiran jenengan tentu Gus ya, menyemangati mereka yang ada Yang di penting lapangan. hanya kita motivasi itu saja. Tapi kalau yang di desa-desa sini Gus, sekitar Cepu, saya akan lihat jenengan punya rutinan di mana-mana itu. Kalau di situ tidak hanya motivasi, kita memberikan konsepsi mereka bagaimana ada perekonomian, bagaimana ada motivasi besar. Bahkan tadi kemarin juga itu ada MOU dari salah satu desa yang ada di Bengkol Jagung Panjati. Itu MOU kepada Sekolah Tinggi Al Muhammad Cepu untuk dalam rangka pengembangan ekonomi mandiri dengan dan pengembangan pendidikan yang ada di daerah itu. Itu membuat MOU dengan perguruan tinggi dan akan di backup langsung dikarenakan ini demi negara, demi umat, demi masyarakat, bagaimana mereka punya SDM yang luar biasa untuk memanage sekaligus untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat bagaimana pola pendidikan yang akan datang, apalagi saat ini ketara hawane corona, semuanya pendidikan dengan sistem daring semua itu kan banyak yang stres wali santri, butuh motivasi ya di pelosok-pelosok. Psikolog bilang sindrom kesepian. Sindrom kesepian, benar juga itu. Nah ini pesantren menyemangati nih Gus, menyemangati masyarakat dan tentu ini saya sebut inspirasi bagi seluruh pesantren di Indonesia. Salam ini cinta dan rindu kepada semua alumni ya, baik pondok pesantren atau mahasiswa ya yang dari Al Muhammad. Salam cinta dan rindu dari liputan ini. Semoga penjenengan di sana Jangan lupa tanggal 9 Desember calon bupati jangan sampai. Ya, untuk wilayah Blora ini jangan juga dihangati oleh suasana pilihan ini ya. Gubernur bupati ya. Mudah-mudahan punya bupati yang santri yang bisa memberikan motivasi wahana pendidikan yang ada di
Amin, amin. Amin. Ya, teman-teman, tentu ini kalau tanpa kesaksian rasanya kurang mantap. Ini sebelah saya ini namanya Burhan. Ini saya kenal santri Al Muhammad, ya, dan ini bisa tari supi, ya, dan ini sopir pribadi keluarga Plus Gus ya? ajudan Plus ajudan. Wah, saya pernah ke rumahnya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sudah 5 tahun ya. Semoga sehat kamu ya Le ya. Dan terus bagaimana kesaksianmu ini? Ini didampingi Ilham. Ilham rada ndoyong sini. Nah, ini Ilham ini sama-sama penari supi. Ini sama-sama jomblo ya. Semoga kamu Ilham untuk keberkahan Mbah Rifai, uminya Gus Alim. Bagaimana selama kamu di Le Al Muhammad? Alhamdulillah selama ke beliau saya ngaji di sana di desa, terus keluar kota, alhamdulillah saya merasakan hidup itu indah. Wow, asik. Asik. Untuk ilmu, untuk pengalaman, dapat banyak pengalaman. Terus mangane enak terus men. Pasti. Mulai kok malah ginu-ginu ngene ya. Nggih. Nah, tentu ini urusan jodoh engko gen diurusi Gus Khalim. Langsung Ya, jadi kowe aja mikir kuwi. Nggih. Aja mblayang belangar wis pokoke nyopir sing khusuk. Nggih. Dengan tingkat ya semoga selamat ya, terus ya. Terus kamu berapa tahun di Al Muhammad? Alhamdulillah ini 7 tahun berjalan 8 Wow. tahun nih. 7 tahun. Mau 8. Mau 8. Kuliah juga? Nggih, ini Kuliah. Ini tanggal tahun 19 Desember. Desember. Wah. Pokoknya ngilmune di sesep kabeh nih Gus Alim ini. Soalnya kowe nak khidmah mbek guru, khidmah mbek nyai, yai, nanti ilmu akan terkurang. Kelihatannya kamu nyupir ning dalam hati Gus Halim kan ndongake kowe terus. Namanya inisiasi. Engko kowe ngerti-ngerti uripmu, ilmumu barokah. Amin. Terus suka dukanya di Al Muhammad? Suka dukanya Enggak pernah istirahat. jadi nggak pernah istirahat. Anda benar. Ya, Tapi kalau seneng kan nggak capek. Oh iya, dengan cinta. Matur nuwun ini Burhan, dan semoga kita selalu bersua ini karena saya sering kecepu ini ya, teman-teman. Dan Ilham ini sama tari supi juga, ini kebetulan ikut. Terima kasih Ilham menemani Burhan. Dan teman-teman, ini masih ada satu lagi Gus yang belum kita bicarakan, karena pesantren itu kan namanya itu kan bisa saja memang namanya Al Muhammad ya. Tapi engko wong menyebut pesantren Cekuning ngertine wong Al Muhammad, Lirboyo gitu. Tegalrejo ngono, Krapyak ngono, Pakecul Goang ngono ya. Ternyata jenengan tidak hanya mengurusi soal ini Gus, soal seni juga jenengan atasi sebagaimana Izhari yang kita sama-sama pengurus ini. Harapan dan anunya gimana Gus ini? Ya, setidaknya dari Pondok Pesantren Sepuh termasuk awal sekaligus inspirasi visi misi beliau dari muasses itu kan bagaimana alim yang sarjana yang alim atau sarjana yang alim. Di inspirasi itu ternyata luar biasa. 20 tahun yang lalu itu sekarang kan dulu kan orang tidak mengurangi kepentingnya ijazah dan ilmu, tapi sekarang Indonesia masih Indonesia berijazah walaupun ngalim dari jauh sana dari luar Timur Tengah Mekah, kalau tidak ada ijazah kan yo secara akademik tidak diakui oleh Indonesia, walaupun keilmuan diakui dunia akhirat ya. Neng ini Habib Segaf Sawangan tuh pernah ngaji sama saya bilang lembut gini, sakjane Bogor ini pas ngaji di Boyolali soal ilmu itu tidak usah ke Timur Tengah, di Indonesia aja cukup di pondok-pondok pesantren. Iya, wong Timur Tengah isinya kan juga dari Jawa Timur. Mula Gus Dur ngaji ono lho kok padha wae nek kene materi. Pulang saja. Banten juga Indonesia. Terus apa yang dari mana itu? Termas, Muhammad Atur Musi Indonesia. Semuanya di Indonesia semuanya. Masya Allah. Padang juga Indonesia. Di banyak tokoh-tokoh di semuanya. Maka itu semuanya apa itu tidak menurut kemungkinan dari semuanya sholawat, semua diajarkan semuanya. Ada kelas kampus, ada gambus. Biar mereka sesuai dengan psikologinya anak muda gambus. Al Muhammad punya. Terus ada Abdul Habsi ada. Lah yang terakhir ini ada Izhari juga ada.
Karena kan dulu kita juga di Jawa Timur banyak awal, bahkan Habib Lutfi itu lebih awal itu masalahnya yang dari Timur Tengah itu awal justru yang kaitan dengan Izhari itu. Izhari. Ya kelotak-kelotak itu Yeah. Ikatan Sri Hadrah Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah masuk Bandung NU. Panjenengan pengurus, pengurus namanya wilayah ya, Jawa Tengah. Izhari NU. Ikatan Sri Hadrah Republik Indonesia Nahdlatul Ulama. Mulai di Jombang itu muktamar di Jombang, ya, resmi Munas muktamar NU di Jombang resmi masuk Bandung NU. Nah, ya itu nanti mendunia loh. Iya. Izhari karena itu produk peradaban kita Iya. yang sangat mengharu biru itu. Saya tuh selawatan ki malah nak mengharu pas bengoke Izhari Gus. Iya. Gerakannya sama, sholawat ucapannya sama. Sepertinya tanpa penonton juga tidak apa-apa. Wah, nggak Iya usah, kan? iya. Karena semua pemain. Sudah kayak Torikoh itu sudah. Iya. Dan semoga ini kita kembangkan di Jawa Tengah. Amin, amin, amin. Biar Allah, lebar-lebar gitu. Nanti kalau bupatinya NU Ya, insyaallah. wis ngono wis. Amin. Dados. Gitu Gus ya, ini Siap, siap. sekilas berkisah di senja yang bertabur cahaya fajar ini. Dan Al Muhammad selalu semangat Amin, amin, karena uminya Gus Kalim ini luar Dedikasi biasa. Subhanallah sebagai pondasi Di kehidupannya ditasarufkan semuanya. Iya. Nggak ingin nikah lagi, nggak tahu apa-apa, semuanya ini pesantren luar biasa. Aku ini dia eling umimu ini eling Businta. Kan Iya. sama ya. Iya, sama. Tapi Nikahnya hanya berapa? pakai tongkat dulu Iya. jalan. Sampai sekarang masih. Masih. Mbak Arani pendekar. Salam Umi lo Gus. Siap, siap, Ya. siap. Dan terima kasih teman-teman. Kami kira siaran ini akan menjadikan informasi ya kepada siapapun anak-anak bangsa ini. Silahkan datang ke Al Muhammad, baik untuk di pesantren Mukim atau untuk kuliah di kampus Al Muhammad. Ada berapa lokasi? Ada 2. Lu jadi ini telu Gus, sing tak tileki no sawah kae, terus no sing asli, terus ono sing sebelah anu untuk asrama apa gitu. Quran itu. Oh, dalam proses. Oh. Tahfidzul Quran, kampus 2. Kampus 2 Al Muhammad. Al Muhammad. Insyaallah. Nah, ini berkembang terus dan semoga alumni Al Muhammad yang ada di mana-mana semangatlah seperti Indomie. Amin, amin, amin. Matur nuwun ya Gus ya. Siap, siap. Matur nuwun dan sekian terima kasih. Semangat Gus ini menyemangati alumnimu ini. Ajib ini. Semangat. Gus. Demi ilmu semangat. Ini semangat. Jempol ini Al Jempol. Muhammad. Ya. Matur nuwun Siap. dan sampai ketemu dalam kesempatan yang lain karena Al Muhammad punya banyak konten ini soalnya yang disebut oleh Gus Kalim. Sekian dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.